Assalamualaikum sahabat Unik Nursery. Kami saat ini sedang berada di TPA Putri Cempo, Jebres, Surakarta. Beginilah pemandangannya. Sampah menggunung, ternak dilepas begitu saja, di musim hujan seperti ini, aroma tidak sedap dapat tercium hingga 5 km dari TPA. Karena 70% sampah yang ada di TPA adalah sampah organik. Sampah organik yang seharusnya bisa dikelola menjadi permasalahan di kota-kota besar. Tiap manusia akan memproduksi sampah tiap harinya. Semakin lama akan semakin menumpuk menjadi permasalahan yang tidak berujung. Jika setiap individu dapat mengelola sampah yang diproduksinya setiap hari, maka beban TPA akan semakin ringan dan terkendali. 70% sampah organik tersebut dapat kita kelola menjadi barang yang bernilai ekonomis. Jangan lagi membuang sampah organik. Mari kita pilah sampah mulai dari rumah masing-masing. Ubah cara pandang kita bahwa bahan organik adalah aset berharga dan bukan sampah yang layak dibuang. Mari kita rawat dan jaga bumi kita bersama-sama. Melalui ekoenzim, sampah organik dapat kita olah menjadi barang yang bermanfaat. Baik itu untuk keperluan rumah tangga, kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Mari kenalkan lingkungan kita tentang pengolahan sampah organik dengan ekoenzim. Ekoenzim mudah dipelajari, mudah diaplikasi. Jadilah peneliti-peneliti muda dengan mengembangkan manfaat ekoenzim. Ada banyak sekali penelitian-penelitian ilmiah yang terinspirasi dari ekoenzim. Ekoenzim bukan bertujuan untuk mengurai atau menghancurkan bahan organik, tetapi untuk memfermentasikan bahan organik sehingga mengeluarkan enzim dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ekoenzim merupakan hasil penelitian selama 30 tahun lebih oleh Dr. Sukon dari Thailand. Bagaimana cara membuat ekoenzim dan memanennya akan kami jelaskan pada video berikut ini. Yang pertama, pembuatan ekoenzim steril. Steril yang dimaksud adalah bebas dari jamur yang merugikan dan bebas dari belatung. Di sini kita menggunakan wadah 15 liter berupa plastik yang transparan. Wadah yang bisa digunakan yaitu yang memiliki tutup bermulut lebar, boleh besar atau kecil, berbahan plastik. Wadah yang tidak boleh digunakan adalah wadah dari logam karena mudah berkarat, kemudian wadah dari kaca mudah pecah. Wadah yang tidak disarankan, wadah yang bermulut sempit karena rentan meledak. Wadah air mineral dapat digunakan untuk menyimpan hasil panen ekoenzim. Ekoenzim memiliki rumus baku yang tidak bisa diubah-ubah. Rumusnya 1:3:10. Gula banding bahan organik banding air. Volume maksimal air 60% dari wadah.
Kalau kesulitan dalam menghitung, kita bisa menggunakan aplikasi di Play Store dengan nama EcoEnzyme. Aplikasinya seperti ini. Mari kita buka. Kita klik bagian kalkulator EcoEnzyme. Masukkan nilai volume dari wadah yang akan kita gunakan. Kita menggunakan wadah 15 liter. Jadi komposisi yang digunakan nantinya untuk air 9 liter, bahan organik 2,7 kg, gula 0,9 kg. Upayakan bahan organik atau yang disingkat BO menggunakan 5 jenis, baik itu buah atau sayur. Untuk buah yang kita gunakan hanya kulitnya saja. Setelah kulit buah dicuci bersih, kemudian kita cek lagi ada lubang atau tidak pada kulit buahnya. Jika ada lubang, kita singkirkan untuk dijadikan EcoEnzyme pupuk. Kemudian kita potong kecil-kecil kulit buah tadi. Tidak perlu di blender kulit buahnya. Jadi tujuan EcoEnzyme untuk fermentasi agar keluar enzimnya, bukan untuk mengurai atau menghancurkan bahan organik. Bahan organik yang tidak boleh digunakan, yang pertama sudah dimasak seperti direbus, digoreng atau ditumis. Kemudian bahan organik yang busuk, berulat dan berjamur. Kemudian bahan organik yang berminyak seperti kelapa dan ampasnya. Bahan organik ini tidak harus sekaligus kita kumpulkan, tapi bisa kita cicil. Cara mencicil bahan organik, yang pertama dengan menimbang kulit BO yang ada, kemudian timbang gula dengan rumus BO dibagi 3, kemudian masukkan air dengan rumus gula dikali 10. Mencicil bahan organik ini maksimal 1 bulan. Kita timbang bahan organiknya. Sini menggunakan piring yang sama. Jadi tinggal dipindahkan saja wadahnya. Berat dari bahan organik ini 500 gram. Catat hasil timbangan BO pada stiker dan tempelkan pada wadah EcoEnzyme. Yang di depan ini namanya gula merah tebu atau disingkat GMT. GMT adalah gula yang paling disarankan untuk membuat EcoEnzyme steril ini. Mari kita hitung berapa jumlah GMT yang harus dimasukkan. Jika BO 500 gram, maka GMT yang akan dimasukkan 500 dibagi 3 menjadi 166 gram. Gula yang dapat digunakan untuk EcoEnzyme yaitu gula merah tebu atau GMT, gula aren, gula kelapa, gula lontar. Gula yang tidak dapat digunakan yaitu gula pasir atau gula kristal. Jika berat gula sudah kita dapatkan, kita persiapkan air untuk dituang ke dalam wadah EcoEnzyme. Air yang dapat digunakan yaitu air sumur, air hujan yang ditampung langsung dari langit, air buangan AC, air isi ulang, dan air pam. Untuk air pam, didiamkan selama 24 jam agar kaporit mengendap. Untuk perhitungan volume air, jika GMT tadi 166 gram, maka air sama dengan 166 dikali 10, hasilnya 1,66 liter. Kita aduk GMT dan air sampai benar-benar larut. Kemudian masukkan bahan organik yang sudah dipotong-potong tadi. Dan kita tutup rapat wadah EcoEnzyme-nya. Untuk catatan-catatan kita bisa tulis di stiker, kemudian kita tempelkan
pada wadah ekoenzim. Karena wadah yang kita gunakan ini transparan, maka kita membutuhkan plastik untuk menutup supaya cahaya tidak masuk ke dalam wadah. Ini juga membantu proses fermentasi berlangsung dengan baik. Untuk penambahan bahan organik berikutnya, caranya sama seperti dengan cara di awal. Kulit buah kita cuci, kemudian kita potong-potong. Kemudian kita timbang kulit buah yang akan kita masukkan ke wadah ekoenzim. Setiap penambahan kulit buah, kita catat timbangannya agar komposisi di wadah ekoenzim sesuai dengan yang disarankan. Kulit buah bisa kita masukkan langsung ke dalam wadah supaya tidak dihinggapi lalat dan ekoenzim steril dari belatung atau organisme lainnya. Setelah itu kita timbang kembali gula merah tebunya berdasarkan jumlah bahan organik yang kita masukkan tadi. Rumusnya diingat, berat bahan organik dibagi 3 untuk menghasilkan berat dari GMT yang akan kita masukkan. Kita ukur sampai benar-benar presisi sesuai dengan angka yang disarankan. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah sementara untuk diaduk dengan air. Airnya juga kita takar dengan ukuran gula dikali 10. Air yang dimasukkan ini kita ambil secukupnya saja untuk melarutkan gula. Sisanya nanti akan kita ambil air lagi untuk dimasukkan langsung ke wadah ekoenzim. Air larutan gula ini kita masukkan ke dalam wadah ekoenzim. Kemudian ditambahkan air sisanya. Dan kita aduk larutan ekoenzimnya. Jangan lupa untuk menulis bahan organik yang kita masukkan, baik tanggal, berat, dan jenisnya. Kemudian ditutup lagi dengan plastik hitam dan disimpan di tempat yang tidak terkena matahari. Ini posisinya di hari ke-7. Dengan wadah yang transparan ini kita bisa lihat ada banyak gas yang muncul dari fermentasi ekoenzim ini. Karena tutup wadahnya mempunyai lapisan karet, jadi masih aman ketika ada gas seperti ini. Fermentasi ini akan terus menghasilkan gas selama beberapa hari. Selama belum sampai 1 bulan, fermentasi ini masih bisa kita buka tutup untuk mengeluarkan gas di dalamnya. Jika campuran sudah tercukupi sesuai dengan yang disarankan, maka wadah kita tutup rapat dengan isolasi supaya tidak ada udara yang masuk dan kita dapat membuka kembali wadah ini ketika panen.
Kita cek kembali wadahnya sampai benar-benar tidak ada celah sama sekali. Dan ini hasil apa yang kita cicil selama ini. Ada bahan organik yang sudah tenggelam, ada yang masih timbul di permukaan. Juga ada yang sudah hancur, sudah terurai. Mudah-mudahan fermentasi ekoenzim ini berhasil dan kita bisa memanen manfaat dari ekoenzim yang kita upayakan ini. Kemudian kita tutup wadah dengan plastik hitam agar tidak terkena matahari atau sinar, dan kita tempatkan wadah ini jauh dari barang-barang elektronik. Kita masuk ke pembuatan ekoenzim untuk pupuk tanaman. Di sini kita menggunakan drum bekas bahan kimia yang berbahan dasar plastik. Kita ukur volume dari drum ini. Kemudian kita tentukan volume maksimal dari ekoenzim yang akan kita buat. Prosesnya sama seperti dengan pembuatan ekoenzim steril. Hanya bahan organik yang kita gunakan di sini lebih beragam dan tidak menutup kemungkinan ada bahan organik yang sudah busuk atau berulat. Setelah buah kita timbang, kemudian kita isi drum dengan air yang sudah ditandai batas airnya. Untuk gula, kita menggunakan molase atau tetes tebu karena harganya juga ekonomis dan lebih mudah ditemukan di toko pertanian. Molase ini juga menggunakan pengukuran, jadi ketika memasukkan sesuai dengan perbandingan ekoenzim yang sudah distandarkan. Molase ini banyak digunakan untuk fermentasi pertanian, untuk pembuatan pupuk, juga untuk fermentasi makanan di peternakan. Kemudian kita rajang buah yang kita gunakan sebagai bahan organik. Tidak perlu dipilah mana yang baik dan busuk, dimasukkan saja. Karena fungsi dari ekoenzim adalah mengolah bahan organik menjadi bahan yang lebih bermanfaat, tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jika memiliki mesin pencacah, kita bisa menggunakannya untuk mempermudah mencacah bahan organik untuk menjadikan ekoenzim dalam skala yang besar. Di sini kami menggunakan gunting berupa pisau telenan sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong dan juga lebih fleksibel untuk memotong apa saja. Ada juga yang memotong bahan organik tidak terlalu tipis, jadi untuk mengurangi pekerjaan memotong. Dan kalau bisa untuk pembuatan pupuk kita menggunakan 2 drum. Satu drum berisi bahan yang masih dalam proses dan satu drum lainnya untuk ekoenzim yang sudah siap menunggu hingga panen. Dedaunan, sayur-sayuran juga bisa kita masukkan ke dalam drum ini sehingga tidak ada bahan organik yang kita buang ke sampah atau ke TPA. Dedaunan ini juga kita cacah seperti kita mencacah buah. Jika bahan organik sudah kita masukkan semua, kemudian kita tutup wadah ekoenzim ini dengan tutup yang rapat. Kemudian selang 1 minggu kita lihat kembali keadaan ekoenzimnya.
Alhamdulillah untuk drum ini tidak ada belatung, berarti kita bisa lanjutkan prosesnya. Bisa kita tambahkan bahan organik, molase, dan airnya. Kemudian kita aduk bahan-bahan di dalam drum sampai tercampur merata. Aroma yang muncul ketika mengaduk memang berbau fermentasi, jadi kecut-kecut segar seperti itu. Penambahan molase, bahan organik, dan air juga mengikuti panduan dari ekoenzim. Upayakan mengaduknya sampai ke bagian bawah dari drum. Kemudian kita tutup drum ini dengan plastik agar lebih kedap udara dan serangga tidak bisa masuk ke dalamnya. Karena drum ini masih kita isi dengan bahan ekoenzim, jadi belum kita ikat, hanya kita tutup dengan plastik dan kita tutup dengan tutup dari drum ini. Proses mencicilnya sama seperti mencicil ekoenzim steril, yaitu 1 bulan. Drum ini kami letakkan di bawah naungan pohon, jadi tidak terkena matahari langsung dan jauh dari alat elektronik atau kendaraan. Jika volume ekoenzim sudah mencapai maksimal dari drum yang kita gunakan, maka kita tutup rapat drum ini dengan plastik dan diikat. Tali yang digunakan bisa menggunakan tali rapia atau tali plastik, atau bisa menggunakan ban atau tali lainnya. Setelah ditutup rapat dan diikat seperti ini, drum tidak boleh dibuka tutup lagi dan menunggu hingga panen tiba. Bagian atas drum kita tutup dengan tutupnya, dan kita bisa tambahkan klem atau pengikat di bagian pinggirnya. Ekoenzim pupuk terdapat belatung. Bagaimana penanganannya? Yang tidak kuat melihat belatung atau ulat bisa skip bagian ini ya. Ekoenzim yang terdapat belatung di dalamnya biasanya bukan karena wadahnya yang kurang rapat, tetapi karena bahan organik yang digunakan sudah terdapat telur-telur lalat di dalamnya. Tidak perlu khawatir, masih bisa diselamatkan ekoenzimnya dengan mengambil belatung-belatung tersebut. Jadi kami di sini menggunakan gayung yang bagian bawahnya sudah dilubangi, sehingga nanti ketika digoyang seperti ini, yang tersisa hanya belatung-belatungnya saja. Nah, belatungnya sebanyak ini, besar-besar dan gemuk-gemuk. Kalau punya ayam atau hewan ternak lainnya yang memakan ulat, bisa digunakan belatung ini untuk makanan mereka. Gayung yang kami gunakan seperti ini, sudah kami lubangi dengan paku panas. Jumlahnya ada 5 lubang. Kami perkirakan nanti belatungnya tidak bisa melewati lubang ini, sehingga volume ekoenzim tetap seperti semula.
Memang prosesnya manual, kita mencari satu persatu belatung yang mengambang di permukaan ini. Selama ekoenzim masih dengan aroma yang kecut dan segar, aroma fermentasi, maka ekoenzim ini masih bisa dilanjutkan untuk dikembangkan menjadi pupuk. Tapi kalau yang keluar adalah aroma busuk, aroma got, kita olah kembali dengan memasukkan molase ke dalam cairan ekoenzim dan ditunggu hingga beberapa hari. Biasanya aromanya akan berubah menjadi aroma fermentasi. Jika memang tidak bisa berubah lagi, terpaksa cairan ekoenzim ini kita buang ke tanah dan kita ulangi prosesnya dari awal. Nah, ini drum yang sudah bersih dari belatung. Kita akan tutup dengan plastik dan akan kita lanjutkan fermentasinya. Insya Allah ekoenzim ini masih bisa terselamatkan. Tutup dengan plastik hingga rapat dan diikat dengan tali supaya lebih kedap udaranya. Setelah 1 minggu, kita cek kembali keadaan ekoenzim yang sudah kita bersihkan dari belatung tadi. Plastiknya tidak perlu dibuka, kita cukup lihat dari luar saja. Biasanya kalau masih ada belatungnya, ada bagian yang bergerak-gerak di permukaan airnya. Alhamdulillah ini sudah bersih dari belatung. Berarti kita masih bisa melanjutkan hingga panen nanti. Kita tutup drumnya dan kita tunggu 90 hari kemudian untuk kita panen ekoenzimnya. Setelah minimal 90 hari kemudian, ekoenzim dapat kita panen. Yang pertama, kita akan membahas panen ekoenzim steril. Kita buka plastik penutupnya. Nah, ini ekoenzim yang sudah siap panen, terdiri dari 4 komposisi. Bagian paling atas ada jamur ekoenzim. Ini juga tidak selalu ada di setiap ekoenzim. Bagian kedua ada cairan ekoenzimnya. Bagian yang ketiga ada ampas padat, baik di atas maupun di bawah dari tabung. Dan bagian keempat ada serbuk halus hasil ampas dari ekoenzim. Posisinya ada di bagian bawah tabung. Nah, yang di bagian atas ini bernama jamur ekoenzim. Ini dapat berfungsi sebagai masker untuk kecantikan. Cara penggunaannya sederhana, hanya tinggal dicolek dan diusapkan di bagian wajah. Tidak semua jamur ekoenzim itu baik, jadi kita harus lihat dulu penampakan dari jamurnya. Kalau bentuk jamurnya hitam atau putih serbuk, baiknya tidak digunakan. Untuk merawat jamur ini, kita bisa saring jamurnya, kemudian kita tempatkan ke wadah khusus.
juga nanti ditambahkan dengan ekoenzim murni. Karena jamurnya mudah sekali hancur, jadi kita harus selektif untuk memilih jamurnya. Jika sudah selesai, wadah kita tutup dan kita simpan di tempat yang terhindar dari matahari. Saat panen ekoenzim, kita harus mengukur pH dari ekoenzim tersebut dan nilainya harus di bawah 4. Kemudian untuk menyimpan cairan ekoenzim, kita menggunakan drigen yang tidak tembus cahaya dan berbahan plastik. Kita persiapkan corong plastik, kemudian di atasnya ditaruh kain. Di sini kami menggunakan kain lap yang pori-porinya agak besar. Dengan menggunakan gelas, cairannya kita tuang ke kain lap tadi, maka otomatis cairan yang masuk ke dalam drigen sudah tersaring oleh kain tersebut. Cara ini sederhana, kita menuangkannya satu persatu cairan ekoenzim ke dalam kain. Aroma ekoenzim yang kita panen ini berbau fermentasi, jadi aromanya kecut dan ada segarnya. Sediakan juga box untuk penampungan ampas dari ekoenzim yang padat. Nah, ini bahan organik yang sudah terfermentasi tapi masih padat. Kita letakkan di dalam box. Nantinya kita akan jemur dan kita manfaatkan untuk yang lain. Sisa bahan organik padat ini bisa kita letakkan begitu saja atau kita peras dahulu sebelum kita tuang ke dalam box ini. Selain dengan cara menuang satu persatu cairan ekoenzim, ada cara lain yang bisa kita gunakan dan lebih praktis. Nama alat ini semi otomatis home brew siphon pack. Di bagian ujungnya ada alat untuk menyaring, dan di bagian yang lain berupa pompa manual. Posisikan wadah ekoenzim lebih tinggi dibandingkan wadah drigen. Kemudian dipompa manual seperti ini. Jadi cairan yang terpompa benar-benar tanpa ampas sama sekali. Kita kuras habis cairan ekoenzim di dalam wadah sampai yang tersisa hanya ampasnya saja. Nah, ini cairannya sudah mulai menipis, artinya sudah tinggal ampasnya saja. Ini sisa ampas dari bahan organik hasil fermentasi ekoenzim. Ini nanti kita akan peras dan kita ambil lagi airnya. Kita ambil dengan manual satu persatu, kemudian dipindahkan ke kain lap untuk kita peras lagi agar airnya bisa keluar dan sisa ampasnya lebih mudah kering.
Ujung-ujungnya kita satukan. Dan kita pijat atau kita putar kainnya. Jika sudah selesai diperas, ampas kita masukkan ke dalam box. Nantinya akan kita jemur. Kita masukkan lagi ampasnya, kemudian ujung-ujung kainnya kita satukan dan kita peras lagi sampai benar-benar tersisa ampas yang sudah lebih kering. Kalau sudah selesai kita peras, kita masukkan ke box khusus untuk ampas. Nah, ampas tadi kita jemur di luar selama 10 hari. Apa saja manfaat dari ampas ini? Insya Allah akan kami jelaskan di konten berikutnya, termasuk ampas yang berupa serbuk atau di bagian endapan bahan organik. Ampas ini kita jemur di bawah terik matahari. Aromanya sangat harum. Biasanya akan terekstraksi ketika sudah kering. Aroma harum dari ampas ini akan lebih tajam justru ketika dia sudah kering sekitar 10 hari penjemuran. Ampasnya kita ratakan dan dibolak-balik supaya keringnya benar-benar merata. Kalau mau ditutup dengan plastik juga dipersilakan, sehingga lebih terjaga dari lalat atau serangga-serangga lainnya. Berikutnya kita akan bahas panen ekoenzim pupuk. Wadah yang ditutup plastik ini wadah yang sudah siap panen, sedangkan yang di sebelahnya wadah yang masih dalam proses mencicil bahan organik. Coba kita intip drum yang masih dalam proses. Jadi seperti ini. Buahnya ada yang dalam keadaan busuk, ada yang masih bagus, dan tetap masih ada belatungnya. Nah, ini kita tutup kembali, kita akan panen drum di sebelahnya. Klemnya kita buka, kemudian kita buka tutupnya, dan ini kita bisa lihat ada embun. Sepertinya tidak ada belatung di dalamnya. Mari kita buka.
Kita buka mulai dari ikatan plastiknya. Memang diikat sangat kuat sehingga kedap udara di bagian dalam tabung. Nah, ini hasil dari ekoenzim untuk pupuk. Di bagian atas ada jamurnya. Jamur ini nanti kita akan pisahkan dulu, sehingga nanti yang kita saring benar-benar cairan ekoenzimnya. Ekoenzim steril boleh untuk pupuk, boleh untuk kesehatan. Sedangkan ekoenzim pupuk hanya boleh untuk pertanian dan untuk lingkungan. Peralatan yang kita gunakan untuk panen di ekoenzim pupuk ini sama dengan panen pada ekoenzim steril. Ada corong kecil untuk memasukkan jamur tadi ke dalam botol. Kemudian ada gayung yang digunakan untuk mengambil cairan ekoenzim. Terlebih dahulu kita ambil bagian yang ada jamurnya. Bagian ini nanti kita gunakan untuk mengocor sawah atau dituang ke parit. Bentuk jamurnya sangat padat, jadi memang agak sulit melewati corong. Jadi corongnya agak tersumbat. Nah, ini kita coba lagi untuk menuang. Nah, jamurnya ada sebanyak ini. Kita harus bersihkan dulu permukaannya. Aroma dari ekoenzim ini sangat identik dengan aroma fermentasi, jadi beraroma kecut-kecut, ada segarnya. Memang penuh perjuangan untuk memasukkan jamur ini ke dalam botol, jadi kadang-kadang mampet di bagian corong. Kalau jamur ini tidak diambil lebih dahulu, bisa mampet di bagian kain lap yang kita gunakan sebagai penyaring ekoenzim.
Nah, ini hasil penyaringan jamur ekoenzim di drum pupuk. Sudah dapat 2 botol. Jadi bagian drumnya sudah lebih bersih dari jamur, dan kita akan panen cairan ekoenzimnya. Botol berwarna putih di sebelah kanan itu penyaringan pertama, botol yang di sebelah kiri itu penyaringan berikutnya. Botol yang kami gunakan untuk menyimpan hasil ekoenzim berupa botol minyak yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita sediakan corong yang besar dan kain lap untuk menyaring ekoenzim. Kita masukkan corongnya ke drigen, kemudian kain lap di atasnya. Kita atur supaya kain lap ini tidak jatuh. Kemudian dengan gayung kita ambil satu persatu cairan ekoenzimnya. Di tahap awal ini, ekoenzim lebih mudah masuk ke dalam drigen. Untuk pH pupuk ini sudah kami ukur 3,5, artinya sudah layak untuk dipanen karena di bawah angka 4. Kalau sudah beberapa kali penyaringan, biasanya akan mampet seperti ini. Nah, kalau sudah mampet seperti ini, akan kita peras ekoenzimnya sehingga ampasnya nanti bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Bisa kita peras seperti ini, atau nanti kita putar kainnya sehingga yang keluar dari kain ini benar-benar ekoenzimnya. Kita putar perlahan kainnya sehingga ampasnya tadi terdesak dan yang keluar cairan dari ekoenzim. Lumayan menguras tenaga ya untuk panen ekoenzim pupuk ini. Jika sudah selesai memerasnya, kita bisa letakkan ampas di tempat lain. Ini juga bisa kita gunakan sebagai pupuk tanaman. F2 atau fermentasi kedua ekoenzim pupuk.
Di sini kami memilih daun mimba untuk fermentasi kedua. Daun mimba ini biasanya digunakan untuk pestisida nabati yang diambil dari bijinya. Nama lainnya neem oil. Tapi kami di sini hanya menggunakan daunnya untuk kami fermentasi kembali di F2 ekoenzim. Kita ambil dulu daunnya, kemudian nanti kita masukkan ke dalam drigen yang berisi larutan ekoenzim. Alhamdulillah daunnya sangat melimpah. Ini hanya dari satu pohon yang kita ambil manfaatnya. Kita akan mengambil ini sebagai pestisida alami, jadi lebih ramah dengan lingkungan. Penambahan bahan organik F2 ini hanya 10%-nya dari larutan ekoenzim yang ada. Dan hanya dibutuhkan waktu 1 bulan untuk proses fermentasi. Daun mimba ini sangat pahit, jadi kalau untuk serangga, mereka biasanya tidak akan suka makan daun-daunan yang kita semprot oleh daun mimba. Mengukur volume tutup botol air mineral. Mengapa hal ini sangat diperlukan? Karena untuk pemberian ekoenzim di tanaman adalah 1:1000, sehingga ukuran ekoenzim yang kita butuhkan nanti sebagai alat takarnya menggunakan tutup botol supaya praktis, tidak terlalu ribet. Kita awali dengan tutup botol aqua. Kita celupkan di larutan berwarna supaya lebih terlihat jelas di kaca volume. Untuk tutup botol aqua volumenya 7 ml. Kemudian kita beralih ke ades. Tutup botol ades bervolume 3 ml. Kemudian kita beralih ke botol fit. Tutup botol fit berukuran 3 ml.
Kemudian yang terakhir, kita ukur tutup botol Le Mineral. Volume tutup botol Le Mineral adalah 7,5 ml. Aplikasi ekoenzim pada tanaman. Kita menggunakan perbandingan 1:1000. Rumus takaran yaitu volume air dibagi tutup botol dibagi 1000. Kali ini kita menggunakan tutup botol Le Mineral dengan volume 7,5 ml. Misalnya ukuran tangki yang kita gunakan 16 liter, maka dibutuhkan 16.000 dibagi 7,5 dibagi 1000 sama dengan 2,1 tutup botol Le Mineral. Kalau tangki sudah diisi dengan cairan ekoenzim, maka kita tambahkan air di dalam tangkinya hingga ukuran 16 liter. Dengan perbandingan 1:1000 untuk tanaman, maka keasaman ekoenzim tidak berpengaruh besar terhadap keasaman tanah atau keasaman pada tanaman. Mari kita aplikasikan ke tanaman dengan cara disemprot. Juga bisa dengan cara dikocorkan atau disiram atau dijadikan embun. Dengan seringnya menyemprot ekoenzim seperti ini, maka hama kutu putih juga akan hilang. Nah, ini pohon tin yang paling besar di Unique Nursery, namanya Brown Turkey. Dengan menyemprotkan ekoenzim ke udara seperti ini, artinya juga sebagai pembersih udara, seperti yang kita lakukan di Klaten tempo hari. Pemberian ekoenzim pada tanaman tin juga akan mempercepat proses pembuahan, dan telah kami ujikan dahulu pada pohon tin yang stagnan atau tidak berbuah. Untuk tanaman jeruk seperti ini cukup banyak kutu putih yang menempel. Jadi dengan penyemprotan seperti ini kita bisa mengurangi populasi kutu putih yang menempel di tanaman jeruk. Nah, untuk pengocoran di sawah kita bisa lakukan ketika sedang dibajak. Jadi aliran air itu masih mengalir sehingga koenzim lebih mudah terdistribusi ke
berbagai tempat. Fungsinya adalah untuk persiapan sebelum proses menanam tanaman. Juga untuk memperbaiki kualitas tanah yang sering kita gunakan untuk penggunaan pupuk kimia. Kita tuang ekoenzimnya. Ekoenzim yang digunakan ini yang memiliki jamur ekoenzim. Tapi kalau ingin menuang ekoenzim yang berupa cairan normal juga dipersilahkan. Berikut hasil ekoenzim pada tanaman. Tanaman jadi lebih rajin berbuah dan buahnya sangat banyak. Saat sudah berkenalan dengan ekoenzim, kami sangat jarang memberikan pupuk tambahan, terutama untuk tanaman-tanaman buah. Dan ini hasil aplikasi ekoenzim untuk tanaman bunga. Posisi buahnya seperti ini, jadi sangat rajin berbuah ketika sudah diberikan ekoenzim. Untuk tanaman bunga atau aroid juga menjadi lebih subur dan pertumbuhannya semakin membaik. Pohon sirih, pohon pepaya juga semakin subur. Pohon jeruk juga buahnya semakin lebat dan hama semakin berkurang. Jadi lebih sering panen buah di rumah sendiri. Kualitas buahnya juga semakin besar. Nah, ini pohon tin Iraki. Buahnya juga besar-besar dan lebat sekali. Masya Allah, panennya banyak sekali ya Mas. Ini pohon tin jenis Red Palestine yang dulunya stagnan, sekarang sudah berbuah sangat banyak. Dan ini pohon pepaya yang ditanam oleh Mas Yaya. Nah, hari ini Mas Yaya panen. Ekoenzim benar-benar sangat membantu meningkatkan kualitas pertanian
Pada kesempatan berikutnya, insya Allah kami akan membahas macam-macam manfaat ekoenzim untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan kesehatan, dan lain-lain. Mari kita rawat bumi kita ini dengan memanfaatkan bahan-bahan organik, tidak dibuang ke tempat sampah, tetapi dimaksimalkan menjadi barang yang bernilai bagi pertanian, perkebunan, peternakan, dan untuk kebutuhan rumah tangga. Sekian liputan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.